Selamat pagi untuk kita semuanya. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi yang akan menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum mendengarkan renungan pagi, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini kami masih boleh sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk lebih dekat kepada Yesus. Berkatilah kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bu, renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah kenapa tidak bertumbuh. Ayatnya, karena kepada kita diberitahukan juga kabar kesukaan yang sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitahuan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Di rumah saya memiliki 7 ekor ikan koi. Saya sudah memeliharanya 2 tahun. Berada dalam satu kolam yang sama, berenang di kolam yang sama, mendapat asupan oksigen yang sama. Saya tidak pilih kasih dalam memperlakukan ikan-ikan itu. Kami sudah memeliharanya. Tetapi kini ada yang besar, ada yang sedang, ada juga yang kecil. Ini menunjukkan bahwa ada ikan yang memiliki pertumbuhan yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, tetapi ada juga yang pertumbuhannya mandek. Cerita di atas hanya ilustrasi yang bisa kita gunakan sebagai contoh untuk sekedar bertanya, mengapa orang Kristen yang kehidupan rohaninya tidak bertumbuh? Atau orang Kristen kehidupan rohaninya malah merosot. Mereka berada dalam gereja yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, digembalakan pendeta yang sama, tapi pertumbuhan rohani mereka bisa sedemikian berbeda. Menurut saya, bukanlah salah gereja atau pendetanya. Apakah anggota jemaat yang bersangkutan bisa menyerap sari-sari makanan rohani yang diberikan untuk pertumbuhan rohaninya? Tidak peduli mau berapa banyak makanan rohani yang diberikan, kalau anggota jemaat tersebut tidak mau memakannya karena mereka sudah merasa kenyang, mereka merasa sudah tahu segalanya, tentu kehidupan rohaninya tidak akan bertumbuh secara sehat. Mungkin datang ke gereja, tetapi hanya melihat mode-mode pakaian teman. Datang ke gereja, tetapi matanya tidak lepas dari HP. Datang ke gereja mungkin hanya ingin melihat kesalahan orang biar ada yang mau dikritik. Tapi saya percaya masih banyak umat-umat Tuhan yang datang ke gereja benar-benar ingin memuji Tuhan, benar-benar ingin belajar firman Tuhan. Yang saudara-saudara kita yang tidak bertumbuh secara rohani, padahal mereka juga mendengarkan firman Tuhan, seolah-olah firman Tuhan itu tidak berguna bagi mereka. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Jika ditinjau dari umur rohani, mungkin saja seharusnya kita ini menjadi orang Kristen yang dewasa ataupun matang. Tapi sangat disayangkan jika kekristenan kita masih dalam tahap anak-anak. Renungan pagi ini menyadarkan kita bahwa bertumbuh itu sebuah keharusan. Kalau tidak bertumbuh, maka hal ini menunjukkan bahwa kita tidak menyerap makanan-makanan rohani yang baik yang sudah kita dengarkan atau sudah kita pelajari. Kita harus bertumbuh, kita harus bertobat dari kesalahan-kesalahan kita, dan harus ada perubahan. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan merupakan panggilan hidup kita. Namun muncul pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar berakar di dalam seluruh firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh bertumbuh
memiliki karakter ataupun identitas sebagai pengikut Tuhan? Apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita pelajari, sudah memotong, membentuk apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita pelajari, sudah membentuk kita, memiliki arah dan fokus hanya untuk Tuhan. Situasi saat ini yang sedang dunia alami ataupun kita alami menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan. Saya percaya saya boleh sehat ini karena seizin Tuhan. Kita semua boleh sehat saat ini hanya karena penjagaan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk sadar kita harus bertumbuh dengan baik dalam kerohanian kita. Kita dapat menjawab, apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari itu dapat membentuk kita, dapat kita serap sari-sari firman Tuhan itu yang dapat menolong pertumbuhan rohani kita sehingga kita memiliki arah dan fokus kepada Tuhan. Situasi saat ini yang sedang dunia alami, bahkan kita alami, menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan. Karena saya percaya, saya boleh sehat hari ini karena seizin Tuhan. Kita boleh sehat hari ini karena seizin Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menolong kita, menyadarkan kita. Jika pertumbuhan kita sudah baik, kita harus melanjutkannya. Jika pertumbuhan rohani kita masih biasa-biasa saja, mari kita tingkatkan. Ataupun pertumbuhan rohani kita makin merosot, mari kita perbaiki. Lebih rajin belajar firman Tuhan, lebih rajin mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita menghadapi masa-masa kesulitan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Sebelum menutup firman Tuhan ini, sampai di sini firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi ini, yang mengingatkan pertumbuhan rohani kami. Tuhan, kami tahu manusia yang lemah. Akhirnya Tuhan membantu kami supaya kami dapat bertumbuh dengan baik dalam kerohanian kami dan berbuah dengan baik sehingga kami dapat bermanfaat, dapat berguna buat orang-orang yang di sekeliling kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.